Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita menyambut akhir tahun ini di dalam sebuah permenungan. Untuk itu, marilah kita sejenak mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kiranya cinta kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memampukan kita di dalam kita menyambut akhir tahun ini. Saat malam hari ku datang lagi. Saat malam hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat malam hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersatu hati, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus ketika kita menyambut dan menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus yang boleh menyemai benih-benih firman-Mu, sehingga dapat menguatkan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami di dalam-Mu. Kami minta doa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dipetik dari Injil Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita tidak asing atau mungkin seringkali mengabadikan sebuah momen, mengabadikan sebuah peristiwa melalui handphone kita. Kita mencoba untuk mengambil gambar,
kita mencoba untuk berbagi gambar itu entah di media sosial atau menunjukkan ke orang lain. Dan ketika kita mengambil gambar itu melalui handphone kita, itu menjadi sebuah perkembangan dari sebuah seni fotografi. Dan jika kita melihat dalam sejarah fotografi memiliki sejarah yang panjang, perkembangan yang naik turun. Ketika dulu sekitar abad ke-17 atau 18, pada saat itu seni fotografi atau seni untuk mengambil gambar itu dilakukan di dalam kamera obscura. Kamera itu berarti kamar dan obscura yang berarti gelap. Jadi ketika orang zaman dahulu mengambil sebuah gambar atau sekarang mengambil sebuah foto, itu melalui kamera obscura, melalui ruang yang gelap dan mencoba melihat objek yang ingin diabadikan itu di dalam sebuah celah-celah yang di dalamnya akan memantulkan sebuah cahaya. Tentu hal itu akan mengambil banyak waktu, tidak hanya berjam-jam, mungkin bahkan berhari-hari. Tetapi berbeda dengan kita saat ini. Kita saat ini mungkin sangat mudah, bahkan dengan cepat kita mungkin bisa selfie atau wifi bersama sanak saudara kita dan membagikannya di media sosial kita. Dan kita mengabadikan momen itu, kita mengupload apa yang kita abadikan gambar tersebut, sehingga mungkin kita memberi sebuah like, kita memberi sebuah emot jempol dan sebagainya. Tetapi tahukah kita makna dari fotografi? Di dalam bahasa Yunani, fotografi itu berasal dari dua kata, yaitu phos yang berarti cahaya dan grapho yang berarti menulis. Jadi fotografi adalah menulis atau melukis dengan cahaya. Dan di dalam Injil yang kita baca tadi, bagi saya Injil Yohanes adalah Injil fotografi. Injil Yohanes adalah Injil yang menulis dengan cahaya. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengungkapkan dirinya bahwa akulah terang dunia. Jadi di sini Injil Yohanes ingin menekankan bahwa di tengah gelapnya dunia, penulis Injil Yohanes menulis dengan cahaya. Penulis Injil Yohanes berfotografi di tengah gelapnya dunia ketika dia mempersaksikan siapa itu Yesus Kristus. Kata akulah terang dunia, kata terang itu dari bahasa Yunani yaitu phos. Dan dengan demikian Yesus Kristus menjadi terang kehidupan kita di tengah gelapnya dunia ini. Oleh karena itu, di permenungan, di renungan malam tahun baru ini, di penghujung tahun ini, mari kita mengingat, mari kita mencoba untuk kembali merefleksikan diri kita di sepanjang tahun 2022 ini. Apakah Yesus Kristus menjadi terang dalam kehidupan kita? Dan ketika kita bisa membagikan terang itu, apakah kita benar-benar menempatkan Kristus yang melukiskan dengan terang kasih-Nya di tengah kegelapan dunia ini, di tengah kegelapan hidup kita?
Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menempatkan Kristus Yesus sebagai terang kehidupan kita? Tentu banyak hal yang dapat kita lakukan. Tetapi pada saat ini, sesederhana ketika kita tidak hanya menampilkan citra diri kita yang baik di media sosial, tetapi membuktikan bahwa kita tidak hanya memakai citra diri yang baik, tetapi menunjukkan kebaikan yang tulus. Bukan sekedar menjadi topeng atau citra yang kita pamerkan di media sosial. Dan juga bukan sekedar kita memberikan sebuah emot senyum terhadap foto atau sesuatu momen yang kita upload di media sosial kita, tetapi menghadirkan senyuman bagi orang di sekitar kita. Dan juga bukan sekedar kita menunjukkan jempol ketika kita mengapresiasi sebuah foto, tetapi menunjukkan karya kasih yang nyata. Oleh karena itu, ketika kita merenungkan tema di akhir tahun ini, yaitu jalan hikmat, maka di dalam jalan hikmat ini, Kristus Yesus, Sang Terang itu, mengundang kita untuk menulis kehidupan kita dengan aksara terang kasih-Nya. Apakah di dalam sepanjang kehidupan, bahkan sampai di penghujung akhir tahun 2022 ini, apakah kita benar-benar melukiskan kehidupan kita ini dengan aksara terang kasih Kristus? Atau ketika kita merasakan bahwa sepanjang tahun ini merasakan banyak kegelapan, baik di dalam pergumulan dan pergulatan hidup, dan bahkan ketika kita menatap tahun yang baru di tahun 2023 ini, mungkin saja tahun depan bisa jadi lebih gelap dari tahun ini. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk putus asa dan tidak memiliki pengharapan. Injil Yohanes mempersaksikan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia ini. Dan panggilan kita adalah mengikut Sang Terang dunia itu, sehingga kita tidak berjalan di jalan kegelapan, tetapi berjalan di jalan terang-Nya, sehingga kita memiliki terang hidup itu. Maka ketika kita merenungkan jalan hikmat dengan terang firman Tuhan ini, maka kita dapat memulainya bukan dari orang lain, tetapi dimulai dari diri sendiri. Hikmat pertama-tama dan terutama dapat dipetik, dapat bermuara hanya dalam diri kita sendiri. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah di dalam diri kita menempatkan Kristus Yesus sebagai terang kehidupan yang menerangi hidup kita, dengan kesadaran bahwa kebaikan yang mencerminkan terang Kristus itu dimulai dari diri kita sendiri. Setiap pribadi dalam rumah kita, dalam gereja kita, lingkungan sekitar kita, ketika menempatkan Kristus Yesus Sang Terang untuk melukiskan dan menuliskan di dalam kehidupan kita dengan aksara terang kasih-Nya, maka niscaya kegelapan dunia tidak akan menguasai kita. Kegelapan dunia yang dicerminkan oleh tindakan-tindakan kebencian, kekerasan, diskriminasi, maka semuanya akan sirna ketika setiap pribadi, dimulai dari setiap pribadi, keluarga dan gereja,
menempatkan Kristus Yesus sebagai sang terang, sehingga cerita kegelapan dunia itu dapat terubahkan menjadi cerita terang kasih kehidupan. Itu hanya terjadi ketika kita memulai dari diri kita sendiri. Setiap pribadi memiliki kesadaran bahwa menempatkan Kristus mulai dari diri sendiri, sehingga hidup kita, hidup orang-orang di sekitar kita, keluarga dan gereja kita tidak akan lagi berjalan di jalan kegelapan, tetapi berjalan di jalan terang hidup. Kiranya Yesus Kristus, sang terang yang sejati itu, menolong kita untuk menuliskan kehidupan kita dengan aksara terang kasih-Nya. Amin. Mari kita menutup akhir tahun ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah, melalui benih-benih mutiara firman-Mu, kami disapa dan dipanggil untuk menyadari bahwa hanya Yesus Kristuslah yang menjadi terang kehidupan kami. Sehingga di penghujung tahun ini kami boleh kembali mawas diri, kembali merefleksikan dan mengingat sepanjang tahun 2022 ini. Apakah benar-benar menempatkan Kristus Yesus sebagai terang kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan di jalan kegelapan, tetapi memperoleh terang kehidupan. Dan dengan kesadaran dan permenungan ini ya Tuhan, kami diajak, kami dipanggil untuk menyambut dan menjalani tahun yang baru di tahun 2023 ini. Dengan semangat, dengan batin yang terarah pada Kristus Yesus sebagai terang kehidupan kami. Sehingga setiap kami dipanggil untuk menuliskan, melukiskan kehidupan ini dengan aksara terang kasih-Nya. Untuk itu kami memohon, kiranya Roh Kudus yang menggerakkan setiap hati kami, sehingga kami dapat memulai dari diri kami sendiri dan menularkan hal itu kepada orang di sekitar kami, rumah kami, gereja kami, pertemanan kami, bahwa hanya Kristus Yesuslah sang terang kehidupan yang menolong kami untuk melalui kegelapan dunia ini, sehingga kami semua memperoleh terang hidup. Kami pinta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang terang kehidupan ini. Amin. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat
membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita, hidup kita yang seutuhnya, kepada Yesus Kristus, Sang Terang dunia ini, sehingga kita dimampukan untuk melukiskan, menuliskan cerita kehidupan kita dengan aksara terang kasih-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita menghidupi Kristus Yesus, Sang Terang kehidupan itu, dengan memulai dari diri kita sendiri. Selamat mengakhiri tahun 2022 dan mengawali dan menjalani tahun baru 2023 dengan terang kehidupan. Kristus Yesus menyertai. Amin.